Oke, nama saya Vernisia, dipanggilnya Anis. Kesibukan saya di kampus kebanyakan lebih dari setengah waktu di 1 minggu biasanya di kampus. Di luar itu masih ada beberapa project yang masih bisa saya handle sendiri, itu jadi nggak banyak kerja bareng orang lain, itu masih bisa ke handle. Tapi most likely sih selalu arahnya ke akademik gitu. Kalaupun ada hal-hal lain di luar project kantor, biasanya selalu arahnya ke akademik juga. Termasuk waktu itu di Omah juga karena hal itu sih. Waktu itu Omah belum ada, jadi belum ada kedengeran apa-apa. Gitu. Jadi waktu itu awalnya karena Pak Rich itu ngajar di kampus saya, waktu itu saya juga masih kuliah, masih belum lulus. Pertama kali review, habis itu ada sempat beberapa mata kuliah yang bareng Pak Rich. Jadi dari situ kenal sama Pak Rich dan habis itu diajakin, saya lagi mau bikin sesuatu gitu, belum tahu apa, belum jelas. Tapi saya punya buku, intinya waktu itu dulu saya punya buku dan saya ngerasa kok buku saya sayang kalau nggak dibaca banyak orang. Cuma itu gitu. Dan buku saya banyak arsitektur, so ya udah kita buka library. Tapi Omah yang sekarang sama yang dulu mungkin core-nya jadi agak shifted gitu. Kalau dulu lebih banyak di bukunya. Jadi kita dulu berharap orang datang untuk baca buku gitu. Bahkan sampai ada yang arsitek baru pulang dari luar negeri tahu ada Omah di Google gitu, Omah library ini apa, dan tiba-tiba kucuk-kucuk datang untuk ini apa, ini kok di rumah, kok boleh masuk nggak gitu, kayak sampai sebingung itu. Tapi ya udah, ketika dia datang ya udah kita welcome dan akhirnya baca buku dan ngobrol bareng. Jadi sehari-harinya waktu itu awal-awal acara itu atau lecture itu masih jarang dan masih pace-nya masih sangat lambat karena kejar-kejaran antara satu lecture dengan lecture berikutnya, kan harus ada persiapan, announcement, bikin poster gitu kan, sampai yang udah selesai acara harus didokumentasiin, masukin website segala macam, transkrip, kejar-kejaran. Jadi nggak core-nya masih lebih banyak di kita baca buku bareng, ngebahas bareng, terus kita mau ngomongin apa dari situ, siapa yang mau diundang, pelan banget. Baru belakangan waktu itu 2015 yaitu baru mulai kayaknya kita bisa nih nggak belajarnya justru dari orang, bukan hanya dari buku gitu. Jadi mulai ngajak orang untuk sharing. Nah waktu itu di situ sih. Jadi awalnya belum tahu Omah tuh apa, emang masih fluid banget. Itu sejak tahun berapa Kak mulai gabungnya? Itu saya ingat kerja mulai tuh Oktober 2014. Jadi 2014 itu pun masih belum ada, masih ngedata buku gitu. Nah, nempelin label, nomerin, ini buku ini masuk section mana, inputin ke database digital kayak gitu. Berarti Mbak Anis tuh dulu emang pas kuliah tuh emang suka buku gitu awalnya, terus kayak merasa ada kesamaan value, terus diajak ke Rich atau gimana tuh ke awalnya? Mungkin sih lebih ke buku di kampus ada ya, perpustakaan di kampus ada, tapi kayak kampus di Indonesia setahu saya nggak rame gitu, jadi seperlunya gitu, minjem buku bawa pulang. Kalau mungkin pengalaman di perpustakaan di negara-negara lain gitu, mereka stay beneran ada di situ gitu. Ya karena baca nggak bisa satu buku doang dibaca. Baca buku tuh harus banyak buku sekaligus gitu, karena kita cross reference segala macam. Jadi nggak bisa dibawa pulang sebanyak itu gitu. Nah mungkin lebih ke, pun waktu itu saya juga awalnya lebih ke karena baca buku ada dibaca, tapi abis itu diobrolin, itu mungkin yang nggak dapet di kampus gitu. Dan saya ngerasa dari dulu mungkin lebih ke kita belajar, terus habis itu lulus terus kerja gitu kan. Tapi sebenarnya apa sih arsitektur itu kan ekosistem, sebuah industri yang harusnya punya ekosistemnya. Apa bisa gitu arsitek sendirian dan didampinginnya sama akademisi pula, yang kalau orang lihatnya itu kayak dua yang bertentangan kesannya.
Nah, ada nggak sih ini tempat yang bisa kita jadi ngobrol bareng, santai aja lah gitu. Bukan kayak arsitek datang ke akademisi maupun akademisi datang ke profesi gitu. Tempat yang kayak kita santai. Ada kok yang nyatuin kita buku gitu kan waktu itu. Kalau dulu buku-bukunya dipajangnya untuk orang datang untuk nerima. Kalau ada yang datang tiba-tiba kayak tadi itu datangnya ke bangunan yang ada yang arc gitu. Tapi kita kerjanya biasanya di garasi. Gitu, karena komputer semuanya kan ada di situ. Kalau yang di Omah itu lebih ke buku, ada satu meja aja gitu. Tapi biasanya kalau ada acara itu meja dikeluarin, jadi bongkar pasang lesehan gitu kan di situ. Tempatnya kayak gitu. Nah bukunya juga kesebar antara yang ada di tempat yang arc sama di kantor di garasi. Kalau yang di garasi biasanya yang lebih banyak dipakai, yang dipakai kantor sih. Karena kan waktu itu masih nyampur ya antara Omah sama RAW. Jadi masih gantian makainya. Kalau RAW-nya di weekdays, Omahnya di weekend. Jadi aku dulu cuma 2 kali seminggu di Omah. Dulu cuma berdua. So, itu pun part-time dua-duanya. Jadi beneran cuma ketemu Sabtu Minggu itu aja. Sama Mas Yusni waktu itu waktu awal-awal banget mulai masih baru ngerapiin rak gitu ya. Masih ngedata segala macam. Habis itu awal masih bareng Yusni, terus abis itu datang Greg, nanti mungkin juga Greg akan ngobrol. Baru pas bareng sama Greg tuh baru banyak acara, baru Pak Rich mulai, yuk kita bikin nggak cuma kita. Awalnya dulu namanya Sounds of Omah, jadi kita ngobrolin buku, tapi obrolan buku itu kita upload gitu. Jadi mirip podcast kayak sekarang, kalau sekarang kerennya zaman namanya podcast. Tapi itu beneran isinya ketawa-tawa, nggak dikurasi, nggak diapa-apain gitu, nggak ada. Udah ngobrol aja, orang mau denger nggak denger gitu. Kayak gitu. Itu di platform apa lo upload ya? Itu masuknya ke YouTube. YouTube ada. Waktu itu ngomongin Rem Koolhaas, ngomongin arsitek-arsitek sih biasanya. Kita ngomongin orang aja waktu itu. Kayak gitu. Mbak Anis tuh yang awal banget Omah ya, yang masih bahkan belum bernama Omah. Iya. Dulu masih bikin logo, bareng. Terus apalagi ya yang awal-awal tuh ada Sounds of Omah. Acara seri-seri itu baru mulai pertama kali. Tapi kan itu kan offline ya semuanya, jadi datang ke tempatnya, terus daftar. Ya mas, iya kurang lebih sih, tapi tradisinya masih ada testimonial itu pasti. Jadi ngasih ke pembicara tuh waktu itu belum ada bayaran pembicara. Duitnya dari mana? Nggak tahu. Pembicara datang yang kita cuma bisa kasih adalah testimonial gitu. Jadi setiap orang harus nulis testimonial dan tulis tangan. So itu dikasih. Waktu itu abis itu baru ada website. Pas ada website baru diketikin masuk ke website, baru si orang yang itu kan bisa baca di website ya, pembicara bisa baca di website. Jadi yang ditulis tangan akhirnya dipajang. Itu sempat masih kayak gitu. Ya itu sih tradisi itu yang aku ngerasa masih ada sampai sekarang, masih seru. Waktu itu cuma 30-an orang ya. Jadi termasuk kerjaan itu termasuk ngebaca dan ngetikin ulang. Itu dari persiapan sampai terakhirnya video editing gitu kan. Dari yang nggak ngerti video apa sampai harus belajar sendiri gitu. Pak Rich tuh suka, yang aku ngerasa kalau ngomongin workflow, ketika kita udah punya workflow, tiba-tiba sungainya ngalirnya beda gitu. Tiba-tiba Pak Rich ngegali lagi, airnya ngalirnya beda lagi gitu. Jadi banyak banget yang impulsif. Ini hari ini kita ngapain? Hari ini kita gini yuk gitu. Jadi dan yang aku lihat unik dari Omah adalah itu, Pak Rich suka datang dan evaluasi. Evaluasi tuh bisa nggak ada ritmenya. Nggak tahu kapan kita akan evaluasi, kita bisa dievaluasi sekarang gitu. Evaluasi yang lebih ke berikutnya kita ngapain dari yang kemarin, berikutnya ngapain gitu. Jadi dan itu impulsifnya itu yang menurut aku
Kalau orang impulsif mah kadang-kadang ya gitu. Kalau ini mah setiap hari gitu, kayak impulsif tapi setiap hari itu gimana? Udah jadi kebiasaan gitu. Jadi udah nggak kaget begitu kemarin diminta datang hari ini gitu untuk ngobrol. Jadi ya itu sih kalau ngomongin workflow, dan salutnya itu dari tahun 2015, 14 kan berarti sampai sekarang konstan tuh impulsifnya, dan hasilnya kelihatan gitu. Oma belum ada, sampai sekarang ada. Ya mulainya dari kegelisahan Pak Rich kan tentang ya itu sesimpel bukunya dia nggak dibaca sama lebih banyak orang, itu satu. Terus habis itu mulai ada bukunya tapi kok orang nggak datang gitu. Oh harus ada acara supaya orang mau datang, harus ada tema supaya orang mau datang, dan abis itu kita punya referensi, oke, ini bukunya kalau mau baca lebih jauh. Tapi kan lagi-lagi sebenarnya nggak tahu ya gimana, masalah atau bukan, bahwa ketika orang diceritain ya udah nggak mau baca bukunya lagi juga gitu kan. Akhirnya bukunya diakses nggak juga gitu. Tapi semangat untuk tahu bahwa knowledge itu didapat dari buku loh, dari buku ini itu kelihatan. Dan kalau prinsipnya kan kelihatan dulu baru orang tahu, baru orang punya possibility untuk tahu. Kalau nggak kelihatan nggak ada yang tahu, nggak akan, impossible gitu orang tahu kan. Jadi yang penting ada dulu lah waktu itu. Ada dulu, terus mungkin di luar negeri, di negara-negara yang maju pendidikan dan industrinya, profesinya gitu, udah hal yang umum untuk ngundang orang praktisi untuk nge-review di kampus, dan kampus open untuk di apa ya, bahkan dosennya itu adalah praktisi. Jadi gini, si dosen praktisi ini datang ke kampus, buka unit studio, terus di unit studio itu dia lagi mau bahas tentang apa gitu ya topiknya. Topik itu akan dites di labnya dia, di kerjaan, di kantornya dia, dan itu bolak-balik knowledge-nya kayak gitu. Nah itu mungkin udah terjadi banyak di luar gitu ya. Termasuk juga sharing-sharing project baru, terus habis itu ada exhibition dari profesinya sendiri, punya tempat, terus dia ada exhibition yang rutin, arsitek siapa lagi bikin apa gitu. Itu kayaknya yang Pak Rich kayaknya lihat kurang di sini di waktu itu. Publikasi juga kurang, publikasi arsitektur yang thorough gitu ya, menyeluruh untuk ngebahas project atau ngebahas idenya apa sih sebenarnya di balik bangunan yang udah jadi itu gitu. Jadi ngelihat itu, terus habis itu ya udah akhirnya gimana nih jalan tengahnya, apa yang bisa kita lakuin dulu gitu. Melihat potensi yang Pak Rich punya dan kegelisahan dia tentang buku-buku, ya udah habis itu mau bikin dan kita bisa ketemu bareng. Dari situ habis itu kepentok juga, mau nggak mau kepentok juga masalah dana. Gimana cara supaya ini sustainable? Karena ya itu, Pak Rich butuh tempat yang bisa mewadahi impulsivitasnya, gitu kan? Dan itu impulsivitas yang konstan, terus menerus, nggak berhenti gitu. Jadi dia butuh tempat yang sustainable, tempat yang nggak cuma sebentar gitu. Jadi mau nggak mau harus mikirin gimana cara mendanai ini. Waktu itu sempat juga ada kegelisahan juga, akses membeli buku di Indonesia sulit, terbatas, maksudnya kepentok juga constraint-nya soal biaya shipping. Bukunya harganya udah segitu, udah mahal buku luar negeri, belum shippingnya gitu kan, gimana anak-anak Indo mau baca. Terus kan beda ya kalau kita punya buku minjem dari perpustakaan sama buku yang kita punya sendiri gitu, yang kita belanja, browsing dan memutuskan beli buku ini dan bawa pulang dan baca gitu kan beda. Jadi Pak Rich waktu itu oke, gimana kalau sambil kita nyari dana, kita carinya tuh dengan cara buka pembelian buku bareng gitu. Jadi kita bisa kasih preview nih, oke bukunya ini yang ada sekarang, ada fisiknya ataupun belum ada sama sekali, kita mau beli, kita beli bareng yuk, ngumpulin orang untuk beli buku bareng gitu. Jalan nggak gitu waktu itu. Tapi usaha untuk mencari dana
itu adanya di situ. Kayak mulai dari situ sampai ke debat tentang kalau kita bikin acara berbayar atau enggak. Wah, itu panjang dan enggak berbayar terus jatuhnya terakhir. Sampai sekarang pun bahkan aku yakin masih sikapnya masih kayak gitu, bahwa knowledge itu harusnya dirayakan. Knowledge itu harusnya dirayakan, itu kayak makan sama-sama gitu. Potluck aja udah makan bareng, kita kenyang sama-sama, happy sama-sama gitu. Dan ketika knowledge-nya tertransfer kan dia hidup ya. Knowledge yang nggak tertransfer itu yang mati gitu. So debatnya di situ, berbayar atau enggak, selalu nggak berbayar. Akhirnya itu ngebayar pembicara dengan testimoni aja gitu kan. Sampai ke, tapi kita nggak bisa orang sharing knowledge kita nggak apresiasi dalam bentuk yang paling nggak ada lah gitu, besaran berapa kita nggak perlu omongin, tapi ada. Mulai dari situ, oke, berbayar, bayarannya sangat rendah, terus habis itu ya nggak, kalau di luar acara ratusan ribu gitu ya, datang ke pesta, all you can eat tuh 100.000 gitu kan minimal, ya ini nggak sama sekali. Lebih ke ya itu untuk apresiasi sebetulnya, lebih ke apresiasi daripada salary atau fee kayak gitu. Dari situ abis itu Omah pindah ke sini, yang tadinya di rumah gitu, di rumah ayahnya Pak Rich, terus ke rumahnya Pak Rich sendiri yang ada area, ini area RAW, area Omah sendiri, jadi punya sangkar sendiri gitu. Acara masih tetap lesehan dan jumlahnya lebih banyak, jauh lebih banyak. Habis itu ya masih dengan obrolan setelah acara juga, karena tempatnya lebih gede, orang-orang makin lebih banyak bisa mingle. Nggak langsung pulang, kalau dulu harus langsung pulang karena di perumahan kan, parkiran banyak di depan, terus tetangga-tetangga ini setiap Sabtu, setiap Minggu ada acara gitu. Kalau sekarang mungkin lebih enak. Terus habis itu pandemi, udah beralih lagi gitu kan, ngelihat Omah makin kenceng dengan digitalisasi semuanya gitu. Sharingnya juga makin luas gitu, jadinya lebih banyak orang yang ikut. Variasi knowledge-nya juga makin banyak. Itu sih, makin rame. Berarti kalau yang saya tangkap emang udah spirit awalnya berbagi gitu ya, Kak? Yeah, Jadi yeah. Sampai materinya pun kayak seolah-olah emang mau berbagi gitu. Iya, lebih ke gini sih kalau aku ngelihatnya. Aku pun juga gitu waktu masuk di awal idenya adalah saya mau belajar dulu gitu. Pak Richnya mau belajar. Cara belajarnya gimana? Baca buku. Tapi baca buku pun kalau nggak diomongin out loud juga kadang nggak masuk gitu. Maksudnya ketika kita bisa mengeluarkan itu, gambar, tulisan, omongan itu baru ngendap sebetulnya kan. Jadi ketika sebenarnya yang Pak Rich, aku dan teman-teman yang dulu mauin ya kita mau belajar. Tapi cara belajarnya gimana gitu kan, akhirnya mengharuskan kita untuk ngomong gitu, at least kalau nggak nulis. Tapi kalau ngomong nggak didengar juga sayang, so ya udah kita buka, siapa yang mau denger silakan dengerin kan gitu. Nah aku percaya sih Pak Rich-nya juga sebagai core dan teman-teman di sini yang emang makin banyak juga orangnya, artinya punya interest makin luas, punya concern makin beda-beda gitu, yang ngebikin Omah juga akhirnya, Omah itu kan wadah doang kan sebenarnya, yang ngehidupin kan orang-orangnya. Jadi yang ngerunning, mau ini mau ke arah mana, lagi mau belajar apa kan, Pak Rich selalu nanyanya gitu, kita mau belajar apa hari ini gitu, mau baca buku yang mana gitu. Itu sih kayaknya yang bikin gak berhenti ya, karena belajar banyak banget sih memang. Apa yang berpengaruh gitu kali ya, dari saya ada di Omah, berinteraksi sama Pak Rich dan teman-teman terhadap apa yang saya lakuin gitu kali ya pertanyaannya. Di ngajar paling enggak di kampus, yaitu biasanya di kampus tuh tendensinya selain karena emang waktunya mepet, nggak sempet nyiapin. Jadi yang sifatnya struktur itu dibuat
interpretasinya luas. Jadi kita bisa masukkan apapun yang rasanya penting, yang urgent di saat itu gitu. Jadi di hari hanya. Ya bukan hanya soal kontennya, tapi juga caranya gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kayaknya minggu depan kita harus field trip, ya udah kita field trip gitu. Tapi ya sekarang obviously nggak bisa karena pandemi. Tapi caranya itu kalau aku ya waktu saat ya nggak di semua mata kuliah, karena kadang di mata kuliah tertentu harus bareng sama yang lain. Tapi kalau di mata kuliah aku sendiri atau di studio di unit aku misalnya, nah itu waktu aku jadi koordinator misalnya, nah itu bisa lebih fleksibel. Apa ya? Karena nggak semuanya bisa di plan dari awal gitu, termasuk misalnya ngundang tamu, ngundang dosen tamu, ngundang reviewer. Kadang jadwalnya dia beda seminggu, biasanya minggu depan gitu. Ya apa yang bisa dilakuin di minggu ini yang bisa support apa yang jadi minggu depan tanpa mengurangi materi, misalnya kayak gitu-gitu. Itu ya apa ya, mungkin semangat apapun bisa sih dilakuin gitu. Itu yang membekas sih dari Omah. Minggu depan bikin ini, beneran Pak? Bisa. Dan beneran kejadian bisa gitu. Sebenarnya aku nggak terlalu lama sih di Omah, jadi nggak nyampe setahun karena udah harus berangkat ke sekolah. Acara-acara nggak banyak ragamnya. Jadi waktu itu ada satu yang aku diminta bawain sendiri. Nah itu lumayan berkesan karena gara-gara nyusun lecture itu, nyusun sharing itu ngaruh juga ke proposal waktu aku mau ngajuin sekolah. Itu satu. Terus yang kedua, seri pertama itu How to Think Like an Architect. Waktu itu seri itu. Waktu itu belum banyak ya sharing webinar kayak sekarang gitu, sangat sedih. Nggak banyak lah, dengan setting yang casual, yang mahasiswa dari manapun bisa datang gitu. Jadi itu membekas banget. Pembicaranya praktisi, akademisi, sejarawan yang mungkin mereka aja satu sama lain nggak pernah ketemu gitu. Terus bukan nggak pernah ketemu ya, tapi nggak duduk bareng di satu platform yang sama dan ngasih ke publik. Itu lainnya biasanya bahasan kita sendiri, bahasan buku kayak gitu. Iya, yang paling membekas banget tuh kita ngebahas waktu itu, padahal itu tahun 2015, tapi kita ngebahas satu tulisan dari tahun 2010. Itu tentang gimana, jadi ada satu penulis, dia mengkritik arsitek, tapi tulisannya casual banget, ngomel-ngomel gitu di internet lah, tentang gimana teman arsitek gue tuh sangat nggak berguna gitu. Itu yang lumayan panjang waktu itu dan seru kita ngebahasnya. Jadi di tulisan itu nggak panjang, 1 halaman doang itu tulisannya. Kalau di print, dia cuma bilang, gue punya teman dokter ada gunanya, gue punya teman A ada gunanya, B ada gunanya gitu. Tapi kalau arsitek tuh ngapain sih gitu? Sementara kalian sombong banget. Ya, intinya waktu itu tulisan itu tentang hal itu. Ya, habis itu kita ngebahas. Jadi itu jadi berkesan mungkin karena nggak serius, tapi apa ya? Tapi bener, tapi true, tapi justru membuktikan bahwa kita tuh kurang ngobrol gitu sama antara arsitek atau orang-orang di bidang ilmu arsitektur dengan yang di luar, asik sendiri gitu. Jadi nggak, yang malah berkesan yang di situ sih. Kalau untuk praktek RAW di garasi dengan Omah gitu ya, mungkin yang bisa bilang lebih banyak teman-teman RAW sebetulnya. Kalau dari Omah sendiri sebetulnya jadi serunya adalah ketika teman-teman RAW happy buat datang ke kantor weekend karena ada kita gitu.
Jadi bisa aja mereka tiba-tiba muncul dan mau either ada acara atau enggak ya, mereka bisa datang aja tiba-tiba dan ngeramein gitu. Ya yang komputernya dia saya pakai gitu karena harus gantian kayak gitu. Tapi jadi ada conversation justru. Bahkan kalau kita ngeliat omah yang sekarang, kalau kata Satria kan sebulan aja berubah terus gitu kan. Di ruang yang kecil dulu itu ya perubahan itu juga ada dan jadi sangat berasa ya, karena ruangnya sebenarnya cuma segitu gitu, tapi dia berubah-berubah terus. Ya iyalah ada tembok tiba-tiba bisa diputer, ya tiba-tiba datang kan, aku datang cuma mingguan, gak kayak kalian tuh tiap hari. Datang mingguan terus berubah lagi kayak gitu. Mungkin yang menarik soal rasa kepemilikan ruangnya kali ya. Dan skala rasa proporsi ruangnya tuh jadi berubah. Aku ngebayangin kalau mereka weekdays rame kan. Waktu itu ada yang bagian bawah dan bagian mezanin di atas. Nah itu full kan, full yang mau ke WC turun mezanin dulu, tangga monyet, baru masuk ke WC gitu. Jalan dulu ke belakang ketemu bibi. Tapi begitu weekend, tempat itu jadi kayak punyaku dan Yusni atau Greg gitu. Yang oke, semua komputer kosong, kita bisa pakai yang manapun. Biasanya kita pakai yang itu karena filenya udah di situ. Jadi sharing data space gitu di komputer. Ya udah, nyetel lagu segala macam itu YouTube sambil kerja itu rasanya ruangnya tuh jadi kebayang bedanya kalau lagi hektik kerja dengan Sabtu Minggu. Mungkin itu kenapa anak-anak RAW suka datang di Sabtu Minggu, karena tiba-tiba ruangnya jadi santai kali ya. Meskipun mereka juga suka main-main sih, bikin video segala macam di sana. Ada sofa. Bu Anis terlibat langsung nggak, kayak misal Kak Aris mau nambah tangga yang monyet itu? Oh, enggak sih. Biasanya keputusan itu adanya di weekdays. Justru di weekend, aku nggak tahu kapan sih exactly Pak Aris ngerubahnya, tapi pokoknya pas aku datang udah berubah. Termasuk kantor kerjanya Pak Aris, kantor pribadinya dia, arahnya tiba-tiba berubah. Tiba-tiba ada rak lagi di atas, nambah lagi bukunya gitu. Tapi itu merasa jadi kayak merasa sempit gitu ruangnya, atau malah kayak, soalnya aku lihat kayak ini ruangnya sempit kok, kayak jadi banyak common space gitu ya kalau dilihat dari foto-fotonya. Yes, iya. Jadi intimate ya, mungkin lebih ke intimate. So waktu itu pernah, waktu itu belum ada omah atau udah ada ya, aku lupa inget. Tapi ada acara malam-malam weekdays yang ngadain teman-teman RAW semua, pokoknya harus ikut. Alkohol ada kalau mau, kalau bisa, kalau boleh. Terus ya udah, acaranya tuh di depan garasi, jadi di area yang ada kanopinya. Paris taruh layar, terus ya udah semprot LCD proyektor gitu. Nonton bareng. Waktu itu acaranya How do you weigh your building, Mr. Foster gitu kalau nggak salah judulnya. Jadi ada film itu, terus kita nonton bareng film itu. Yaudah, itu yang datang. Oh ya, yang seru lagi dari Omah adalah yang datang tuh mahasiswa dari berbagai kampus. Jadi kita nggak pernah tahu. Well, ada ya himpunan arsitektur seluruh Indonesia, pertemuan gitu. Tapi di sini mungkin karena skalanya kecil dan terutama waktu masih di sana tempatnya. Jadi ya itu ada nuk-nuk yang tersembunyi yang kita bisa kumpul 3 orang, udah males ngobrol di sini ke tempat lain gitu. Yang jadi berasanya safe space gitu, aman untuk kita ngobrol. Jadi nggak ya yang satu kampus terus, yang kampus lain gitu. Kalau biasanya kan di tempat yang sangat publik, yang grand gitu, kita cenderung punya oke, saya tuh ini gitu identitasnya. Kalau itu enggak, blur, jadi udah nyampur aja ngobrolnya, nggak mikir gitu. Kalau saat itu ada tempat favorit gitu nggak Kak? Kalau kelihatannya kayak yang di Mangga itu nggak sih? Di mana tuh? Pohon mangga ya. Iya itu
Biasanya sih di situ dulu ya, baru masuk nongkrong dulu di situ, main gitar gitu di sana. Ininya lagi tuh dulu ada meja pingpong, sempat ada meja pingpong, tapi meja pingpongnya digantung gitu, terus suka nggak datar meja pingpongnya, jadi selalu ngarahnya ke sana gitu. Itu momen-momen serunya, lucu. Itu di luar, terus kan, jadi rumahnya kan di Hook ya, rumahnya waktu itu, rumah papanya Pak Rich. Terus garasinya, ada carport baru masuk garasi, terus Hook gitu, di sebelah sana baru ada yang arknya, bangunan arknya. Jadi yang berkesan juga, kalau setiap kali ngadain acara, itu aku bakal lari-lari dari bolak-balik antara dalam sama luar. Ya karena masalah internetnya, terus mic-nya kenapa-napa, harus bawa colokan segala macam, setting up the space itu udah kerjaan sendiri tuh pagi-pagi. Dan waktu itu kan lesehan ya, dan lesehannya belum karpetan gini. Jadi lantainya tuh masih lantai lantai kayu atau ya pokoknya bukan karpet lah. Jadi kita perlu ngasih bantal-bantalan IKEA ini untuk disusun sesuai jumlah orang yang mau datang. Itu kerjaan pagi-pagi, bawa mic, setup mic, setup layar proyektornya sendiri gitu, setting up sama laptop segala macam. Itu kan rumahnya papanya Pak Rich ya, jadi tiba-tiba ya aku ngerasanya sih ya kadang pas datang kepagian gitu, orang tuanya Pak Rich masih di luar, masih ketemu, terus ya udah akhirnya kita harus udah mulai setup, udah mulai mondar-mandir gitu. Tapi ya itu welcoming dan ya emang udah tahu gitu ya, jadi ya udah dilakuin sebrutal itu. Sebrutal itu udah nggak lagi pakai sendal gitu, di luar di dalam udah nggak pakai sendal. Waktu itu yang saya ingat malah hari pendidikan waktu itu, yang buat kita ya udah di pendidikan ya oke, lewat aja gitu kan. Itu yang kita sampai bikin, waktu itu video masih belum, jadi kita foto tapi pakai pernak-pernik gitu, dan emang niat banget gitu. Ya pertama soal S2 itu, bahwa Pak Rich actually satu dari beberapa dosen yang emang encourage aku buat S2, karena ngerasa oke, di OMA iya ada hal yang bisa dipelajarin di OMA, tapi sebagai sebuah keseriusan gitu, untuk keseriusan dan supaya bisa berkembang terus, bukan cuma buat akunya doang tapi buat sivitasnya gitu ya. Sivitas tuh keluarga besar akademiknya nih, sebagai sebuah ekosistem lah bicaranya. Kamu harus punya yang legitimate gitu, jadi harus S2. Karena baru setelah S2 kita bisa balik ke kampus buat ngajar. Bahkan sebenarnya harusnya S3 baru ngajarnya bener-bener menyeluruh gitu, sampai ke penelitian dan pengabdian ke masyarakat juga. Nah, jadi Pak Rich salah satu yang encourage aku buat sekolah lagi. Nah, selain dari itu, omongan Pak Rich yang selalu aku ingat, ini nggak ada hubungan sama S2 particularly ya, cuma aku pernah iseng aja sih nanyain Pak Rich tentang psikologi, tentang tipe-tipe orang tuh ada kayak apa sih Pak gitu. Pak Rich tipe yang kayak apa, kayak gitu. Obrolan kopi lah gitu. Jawaban Pak Rich, saya tipenya ini nih, tapi saya nggak suka gitu sama tipe-tipean ini gitu, karena begitu kamu tahu kamu tipe A misalnya, introvert katakanlah, yang gampang introvert extrovert, kecenderungan orang adalah oke, saya introvert, saya gini, that's it. Tapi buat Pak Rich, oke, saya tahu saya introvert, tapi saya harus bisa jadi extrovert saat itu perlu. Gitu. Itu yang itu cuma introvert extrovert ya, belum ngomongin apakah saya lebih intuitif atau enggak dan seterusnya. Jadi jadi dari situ waktu itu aku pas denger itu masih nggak ngerti juga. Nah, apa sih suruh-suruhan doang gitu kan. Tapi udah berapa tahun udah mulai ngerti sendiri, ternyata emang bener ketika kita bermasyarakat gitu, hidup bermasyarakat, kita perlu bisa
fleksibel untuk ngebawa diri gitu, karena yang kita pentingin harusnya bukan kitanya. Oh saya introvert, saya gini, saya maunya gini. Bukan itu yang penting projectnya nih, yang penting kalau lagi ngajar ya penting mahasiswanya gitu. Saya harus bisa ngebawa diri supaya mahasiswa saya bisa nangkep apa yang kita lagi diskusiin. Itu dari Pak Rich. Sama satu lagi soal delegasi. Itu yang, Nis bikin ini yuk, Nis bikin buku atau apalah gitu ya. Wah Pak, saya lagi nggak ada waktu. Kamu harus bisa delegasi. Intinya semakin kita belajar, kita harus semakin bisa untuk bukan cuma lebih cepat kita ngerjain kitanya, tapi kita harus bisa pass the knowledge dan the skill to other people supaya dia juga bisa jadi kita gitu. Jadi harusnya jadi lebih banyak projectnya, dan jadi make sense kenapa Pak Rich projectnya banyak banget gitu. Karena dia karena dia justru memberi ruang untuk orang lain belajar gitu. Itu yang belajar banget dari Pak Rich sih selama di Omah. Dan sampai sekarang tempat yang dulu sampai yang sekarang udah berubah jadi seperti ini gitu. Itu masih jadi tempat yang kalau teman-teman aku juga Nis bingung ini setelah aku ngobrol sama dia, ya udah ngobrol sama Pak Rich gitu. Jadi emang dari ketika masih di Garasi sampai sekarang selalu jadi tempat yang apa ya, tempat pulang gitu. Omah kali ya namanya, karena namanya Omah gitu. Jadi bisa selalu pulang, nggak pernah takut datang sini. Makanya pas kemarin diajak datang, oke, datang. Karena dulu kita ketemu fisik, mungkin beda sama sekarang ya. Kalau yang sekarang masih ada jarak gitu, meskipun nontonnya deket, tapi jarak layar itu nggak bisa disamakan lah dengan yang dulu. Jadi aku mungkin bisa paham pembawaan yang sekarang ada aku bisa paham pembawaan yang sekarang adanya di Omah, di online lecture gitu, kegiatan. Tapi satu yang selalu dulu di push sama Pak Rich adalah gimana bikin orang relax gitu ketika ngikutin, terlepas dari isinya yang mungkin berat ya kadang, tapi apa ya, semua orang itu, semua penonton atau yang datang itu di acknowledge sebagai teman gitu. Jadi ya udah santai, jadi kita ngebawainnya santai. Jadi mungkin kalau pesan lebih ke bagilah, bukan cuma knowledge-nya, tapi keseruannya belajar itu gitu. Nah itu yang mungkin agak tricky ya kalau di online, tapi semoga bisa ditemuin lah celahnya di mana, gimana caranya. Mungkin dengan ketika masuk terus ada lagu, mungkin itu juga udah ngebantu gitu ya. Pengantar acara di depan, di belakang, ya itu juga bisa follow up-nya. Well sekarang kan udah ada ya, kalau daftar terus kita di message secara pribadi gitu, lewat WhatsApp pribadi. Itu juga menurut aku udah hilang ya. Kenapa? Udah hilang ya sekarang. Oh gitu. Iya, jadi kan kesannya lebih personal gitu. Itu sih.